Yang terkasih Romo Emil, Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, hari ini kita memulai hari yang baru dengan penuh sukacita dan kita mempersembahkan Ekaristi ini. Para saudara, mari kita hening sejenak, menyadari kehadiran Tuhan, dan dengan rendah hati kita mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan kekurangan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki sabdamu mengendap dan meresap dalam hati kami. Semoga kami setia mewartakan sabdamu, agar Engkau pun tinggal dalam hati sesama kami, dan dengan demikian kami dapat hidup saling mengasihi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni karena nama Yesus. Aku menulis kepadamu, hai para bapak, sebab bapak-bapak telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, sebab kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepadamu, hai para bapak, sebab bapak-bapak telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, sebab kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang melenyap bersama keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai seluruh bumi. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai.
Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dunia ditegakkannya tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Haleluya. Inilah hari yang suci, marilah hai para bangsa, sujudlah di hadapan Tuhan, sebab cahaya gemilang menyinari seluruh muka bumi. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyar, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah menjanda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah Maria dan Yusuf bersama dengan kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang seiman dalam Kristus, Allah telah menjadi seorang manusia, sungguh-sungguh manusia. Allah tidak pura-pura menjadi manusia. Dan itu dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 dengan kalimat yang terkenal, dan firman telah menjadi daging. Daging adalah istilah dalam kitab suci Perjanjian Lama untuk menyebut manusia sejauh lemah, sejauh bisa mati. Jadi Allah menjadi manusia seperti kita dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Tetapi untuk menyiapkan kehadiran Allah itu, Tuhan telah menyediakan Bunda Maria yang tanpa noda, supaya layak mengandung Allah sendiri. Tidak hanya itu, supaya Yesus sebagai manusia seperti kita berkembang dalam kesucian, dalam kasih kepada Allah, dalam hikmat, dalam segala hal. Meskipun dia tanpa dosa, Yesus itu manusia yang mengalami pertumbuhan seperti anak-anak lain. Nah, untuk pertumbuhan semacam ini dibutuhkan keluarga kudus.
supaya di dalam keluarga kudus ini Yesus berkembang. Baru saja kita mendengar bagaimana Maria dan Yusuf mempersembahkan kanak-kanak Yesus sesuai dengan hukum Taurat. Maria dan Yusuf digambarkan sebagai orang tua yang saleh, yang mentaati hukum Tuhan dengan setia. Dan nanti digambarkan bahwa setiap tahun keduanya pergi ke Yerusalem untuk memenuhi hukum Taurat juga. Setiap tahun pergi ke Yerusalem. Dan ketika Yesus berusia 12 tahun, Yesus bersama kedua orang tuanya pergi ke Yerusalem. Kesimpulannya, dalam bacaan Injil hari ini digambarkan bahwa keluarga kudus memang kudus. Dan disitulah tempat Yesus berkembang. Para saudara yang terkasih, keluarga-keluarga Kristiani menjadi tempat bagi pertumbuhan seorang anak. Apabila keluarga itu saleh, biasanya anak itu akan tumbuh menjadi orang saleh juga. Oleh karena itu penting sekali bagi keluarga-keluarga Kristiani untuk hidup sesuai dengan agamanya, supaya seorang anak tidak hanya tumbuh secara jasmani, hanya diberi makanan, pakaian, pendidikan di sekolah, tetapi pendidikan iman juga diperoleh dengan melihat bagaimana keluarganya hidup di hadapan Tuhan. Bagaimana orang tuanya hidup, anak mencontoh. Kalau orang tua tidak pernah berdoa, bagaimana anak belajar berdoa? Kalau orang tua tidak mau ke gereja, bagaimana anaknya bisa disuruh pergi ke gereja? Keluarga itu tempat pembinaan bagi anak. Mari kita lanjutkan Ekaristi sambil mohon, semoga keluarga-keluarga Kristiani mencontoh keluarga kudus, menjadi tempat tumbuhnya seorang anak dalam iman yang benar. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Penyayang, terima kasih atas karunia cinta-Mu yang telah kami terima dalam Ekaristi ini. Kami mohon curahkanlah roh Putra-Mu yang telah datang untuk melaksanakan kehendak-Mu dan membuat kami menjadi murid-murid-Nya sampai kehidupan abadi. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami.